Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini kita akan belajar halaman 13 ya, Solih dan Solihah. Masih tentang tanda wakof ya. Tanda wakof itu bentuknya bulat, seperti yang di tanda atau di panah kuning ini ya. Nah, yang bulat itu. Kemudian, kalau ada tanda wakof, maka kita harus berhenti bacanya. Diberhentikan. Ya, ada yang berhentinya itu disukunkan, seperti di halaman 12. Kemudian ada juga yang dibaca panjang. Nah, hari ini kita akan belajar wakof yang dipanjangkan akhir hurufnya. Ciri-cirinya bagaimana? Yaitu bila ada harokat fathatain. Ya, fathatain itu yang garisnya 2 di atas. Ya, seperti itu. Nah, yang seperti ini namanya harokat fathatain. Kalau ada fathatain, kemudian di akhirnya, huruf terakhirnya itu ada alif. Ya, kalau bentuknya ini bukan huruf ya, tapi huruf alif. Alifnya tapi bengkok. Ya, beda kalau huruf ya itu dia ada titiknya 2 di bawah. Ya, itu huruf ya. Tapi kalau tidak ada titiknya 2 di bawah, maka disebutnya alif bengkok. Ya, atau ada juga alif yang lurus. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bertemu dengan fathatain, kemudian huruf terakhirnya itu ada alif, ya alifnya maupun alif bengkok atau alif yang lurus, itu dibaca panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat. Ya, 2 harokat. Dihitung sampai 2. 1, 2. Kemudian, kalau misalkan teman-teman bertemu dengan hamzah, ya, kemudian di akhirnya dia hamzah paling akhir, kemudian bertemu dengan wakof, maka kita lihat dulu nih harokatnya di atas. Ya, harokatnya kalau di atas fathatain, ini juga hamzahnya kita panjangkan. Ya, dari an jadi a. Seperti itu. Nah, kita coba lihat baris yang pertama. Di sini ada kata hudan. Ya, paling terakhir huruf berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif bengkok. Ya, ini dibacanya panjang kalau bertemu dengan wakof. Dari hudan jadi huda. Kemudian ini juga dari sudan jadi sudah. Panjangkan 2 harokat. Kemudian yang baris kedua juga sama, dipanjangkan 2 harokat di paling akhirnya. Dari duha jadi duha juga, ya panjang duha. Kemudian dari saja menjadi saja, tetap dipanjangkan 2 harokat. Nah, kita lanjut coba ke baris ketiga ya. Di sini ada saroban, ban, ya, baknya harokatnya fathatain, kemudian bertemu dengan alif di akhirnya. Maka kita bacanya dari ban jadi ba. Ya, saroban. Ketika bertemu wakof jadi saroba. Begitu pula sampingnya. Dihakon jadi dihako. Nah, kemudian baris bawahnya juga sama seperti itu ya. Lalu yang paling terakhir nih ada hamzah. Harokatnya fathah tain di atas, maka kita panjangkan dari an jadi a. Seperti itu. Ini juga dibacanya panjang, a. Panjang 2 harokat. Nah, ini yang dibaca panjang 2 harokat ya. Di akhirnya ketika bertemu dengan wakof. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya itu ada huruf tak bulat ya, atau disebutnya tak marbutoh. Ya, tak yang bulat bentuknya seperti ini nih. Tak bulat ya. Nah, seperti ini. Kalau bertemu tak bulat, harokatnya walaupun dia fathah, kasroh, dhammah, itu tetap kita ubah ya jadi huruf H akhirnya. Ya, jadi huruf H. Dari tak menjadi H, H sukun. Dan dibacanya pendek. Langsung pendek. Kita lihat contohnya. Di sini ada al-qari'atu. Dari tu
ketika bertemu dengan waqaf maka berubah jadi huruf H. H sukun. Nah, al-qari'atu menjadi al-qari'ah. Begitu pula sampingnya, ada katsirotun. Dari tun menjadi huruf H. Nah, H bulat. Dan kita baca pendek, katsiroh. Katsirotun menjadi katsiroh. Begitu pula yang terakhir, laqiyatan. Ya, tan, kemudian kalau di akhirnya ada tanda waqaf, maka kita ubah jadi huruf H. Laqiyatan menjadi laqiyah. Yah langsung pendek. Nah, itu saja untuk di halaman 13 ini. Kita langsung lanjut untuk baca tilawatinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan sama dengan huda. Sudan sama dengan sudah. Duha sama dengan duha. Saja sama dengan saja. Idza tajalla sama dengan idza tajalla. Idza talaha sama dengan idza talaha. Seroban sama dengan seroba. Dihaqon sama dengan dihaqo. Hakiman sama dengan hakimah. Ghafuron sama dengan ghafuro. Al-qari'atu sama dengan al-qari'ah. Katsirotun sama dengan katsiroh. Fiha laghiyatan sama dengan fiha laghiyah. Ma'an sama dengan ma'a. Minas sama'i ma'a.